Jangan sahabat-sahabat berpikir bahwasanya ketika kemudian orang memiliki ilmu, orang itu kemudian satu paket dengan tawadu. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang berilmu, ilmunya tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa ilmu nahwu saraf, tapi ilmunya itu kemudian tidak menghantarkan dirinya untuk menjadi tawadu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ilmu itu sudah ada pada dirinya, sehingga terkadang sombong, memandang remeh orang lain. Nah, inilah fungsinya kemudian loncatan berpikir dan berjiwa besar, kedewasaan dan kematangan di dalam berpikir, kematangan dalam berpikir. Karena ilmu pengetahuan itu memang terkadang membuat orang itu menjadi sombong, sama seperti iblis. Iblis itu merasa pintar, iblis itu merasa cerdas, iblis itu merasa mampu dalam segala aspek. Termasuk mampu kemudian menahan pedihnya siksaan api neraka meski dalam keadaan kekal. Karena kesombongan. Karena kesombongan. Karena itulah kemudian ilmu tanpa adab itu sia-sia aku rasa. Karena ilmunya itu akan menjatuhkan orang pemilik daripada ilmu ini. Sehingga melahirkan keadaan terkadang tidak sejalan antara pengetahuan lisan dengan implementasi dalam kehidupan seseorang. Banyak kita temukan. Saya dulu pernah, ya, mohon maaf ini, dulu pernah ada seorang tokoh yang kita anggaplah dia sebagai tokoh tersohor lah, ya, orang yang tahu Islam lah, orang paham Islam, menggunakan mobil mewah, kemudian lalu mobilnya kesenggol dengan angkot, dan itu saya lihat sendiri, ya, saya lihat sendiri. Oh, kalau dilihat isi ceramah, kita lihat kemudian ulasan materinya, orang ini wow, ilmunya luar biasa. Karena yang menggunakan beliau ceramah itu ya orang-orang kelas atas gitu, ya kan. Tapi giliran mobil mewahnya kesamber dengan angkot, dia seperti orang miskin kali gitu loh. Seperti seorang driver yang disuruh oleh majikannya untuk pergi menggunakan mobil, tiba-tiba mobil majikannya itu kesamber, tergores sedikit, ngamuknya dan paniknya minta ampun. Ini tak ada bedanya. Tak ada bedanya. Dia yang ada di atas kendaraan itu kemudian harusnya menyalahkan drivernya, tapi malah sopir angkotnya yang dimaki habis. Dan dia minta kemudian agar mobilnya itu diperbaiki dengan cara-cara yang menurut saya itu tidak sepantasnya. Nah, ini sekelumit cerita fakta yang mencerminkan bahwa ilmu tidak menjamin seseorang itu bisa atau matang dalam berperilaku. Nah, itu dia yang bertanya tadi. Jadi bagaimana kemudian kita itu bisa istiqomah, bisa tetap dalam pendirian iman? Maka sholat, itu aja. Kalau saya sih resepnya sholat, kan sholat ini sebagai obat. Jadikan sholat ini sebagai filter untuk menyeimbangkan kemudian antara keinginan dan juga keadaan yang sebenarnya terhadap diri kita. Seperti itu. Terima kasih Bang, Masya Allah. Ya, ini udah ada Ali Akbar. Jadi ini Ali Akbar tadi dia komen, dia pengen debat. Aku pikir dia Muslim. Selamat malam Ali Akbar. Ya, selamat malam semua. Oh, Abang Kristen ya? Murtad mungkin. Silakan Bang, silakan dibuka aja mic-nya Bang. Bang Ali Akbar. Host. Nanti dah dulu Bang ya, nanti dulu dan kita mendengar dulu Bang ya. Kita mendengar dulu. Oh, ya. Bang Ali Akbar mungkin lagi kumpulin data kayaknya. Ya udah, kita tunggu aja. Dari sekte mana dulu supaya kita arahkan materinya? Bang Ali Akbar ini dari sekte mana? Protestan. Trinitas, Bang. Trinitas. Oh, Trinitas. Oke.
Ya, kita sambil tunggu Bang Ali Akbar sedang mengumpulkan data-data, mempersiapkan data untuk ditanyakan ke Bang Juma dan Bang Nandar. Ya teman-teman, silakan di tap-tap dulu, di share-share jangan lupa, dan juga love orange-nya. Ya baik. Acuannya kemudian nanti mengarah kepada konsep Trinitas yang diimani oleh saudara kita Pak Ali Akbar ya. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan adapun orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah ini cakupan kalimat yang sangat-sangat menekankan fungsi logika atau fungsi akal yang kemudian Allah titipkan kepada kita sebagai manusia. Kok ada kata benci dan memperbodoh gitu ya. Allah mengatakan waman yarghabu, siapakah orang yang kemudian membenci an millata Ibrahim, ajaran Ibrahim. Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, apakah kemudian ajaran Ibrahim ini? Ternyata ajaran Ibrahim ini adalah mengajarkan kemudian menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan yang kemudian tidak pernah terpecah kongsi. Dikatakan ilaha wahid, kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu ini tidak pernah kemudian berubah menjadi makhluk, berubah menjadi ciptaan, berubah menjadi manusia, berubah jadi burung merpati atau apapun itu. Dan itu diajarkan kemudian oleh Bible itu sendiri malah. Nah, permasalahannya ada di situ. Sehingga ketika yang nampak di Trinitas misalnya, Yesus Tuhan, Yesus manusia, Maria melahirkan manusia, Maria melahirkan Tuhan, orang Yahudi membunuh Tuhan, orang Yahudi membunuh manusia, maka yang muncul kemudian di sana adalah kebodohan. Ini yang kita pahami. Ya, ini yang dipahami oleh umat Islam dan sungguh ini adalah satu fakta yang ada. Sehingga Al-Quran menurut iman umat Islam sejauh kita menggunakan Al-Quran dengan pendekatan akal, aspek apapun yang terurai kemudian di dalamnya itu justru didukung oleh keadaan. Seperti misalnya keadaan Kristen yang mengatakan Tuhan itu Trinitas, di dalam Al-Quran itu dikatakan itu adalah satu kebodohan. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya. Nah, ini yang sebagai pengantar dari saya. Ada satu hal yang kemudian menarik ya, menarik di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ketika kemudian dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, ternyata tak ada satu dalil pun pengakuan Yesus yang mengantar iman Kristen itu sampai ke sana. Contoh, misalnya dalam Yohanes berapa biasa yang kita pakai ya? Kita lihat dalam Yohanes 11:42. Saya mohon nanti diluruskan kalau dianggap ini keliru. Yesus berkata begini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku. Nah, Yesus berbicara bahwa pada saat itu beliau, Yesus Kristus ini, sedang dikelilingi oleh orang banyak. Dan sudah pasti yang mengelilingi dia pada saat dia mengajar, itu bukan orang Roma, bukan Yunani, bukan orang Kristen. Lalu Yesus berkata, aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku berkata supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus menginginkan kemudian orang-orang yang ada mengelilingi dia, agar orang-orang ini semuanya percaya kalau dia itu Tuhan. Maka dengan sendirinya Trinitas gugur di situ. Aku tahu bahwa engkau ya Tuhan, ya Bapa, selalu mendengarkan aku.
Tetapi oleh karena orang banyak yang supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau agar orang-orang yang ada di sekeliling beliau percaya kalau dia hanya utusan. Nah, kalau itu keinginan Yesus, agar orang-orang yang mengelilingi dia pada angkatan pertama, kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, ini dari teman-teman Kristen ngambil ngambil konsep Tuhan itu Trinitas itu dari mana gitu loh. Mungkin itu bisa kita diskusikan. Silakan Bang. Baik Bang, ini masih kita hidupkan komputer dulu Bang ya. Lanjutkan dulu Bang, lanjut. Iya. Jadi juga ada data kemudian di dalam Yohanes 17. Kalau Yesus tadi kan mau menyampaikan supaya percaya, orang-orang itu percaya kalau dirinya adalah utusan. Nah, endingnya Yohanes 17:8, semua firman telah disampaikan dan semua muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, dikatakan bukan duta, bukan utusan. Di dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan dalam segala keadaan kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang Ayat berapa Bang? Ayat berapa? Yesaya 63 nomor 9 Bang. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selamanya dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Yesus tidak masuk di sini karena Yesus hanya utusan. Sementara kata Tuhan, bukan utusan, aku sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus hanya perantara saja. Bukan dia. Dia hanya perantara. Yang menyelamatkan ini adalah yang mengutus. Bukan Yesusnya, tapi yang mengutusnya. Yang membackingi Yesus itu loh yang menyelamatkan. Nah, saya kira seperti itu sehingga ketika ada konsep secara terstruktur kemudian mengajarkan Yesusnya lah yang Tuhan, Al-Quran datang kemudian meluruskan. Berhenti dari ucapan itu. Itu adalah sama halnya membodohi diri ketika membenci ajaran Abraham. Tanda-tanda benci terhadap ajaran Abraham itu adalah mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat. Seperti itu Bang, silakan. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Suki, Jenderal Lapangan Bang Handi, silakan. Ya. Saya sih mau menambahkan, tapi yang Silakan. saya mau tambahkan itu sudah ditambahkan oleh Bang Juma. Jadi tambahan saya adalah tambahan Bang Juma. Lanjut. Oh, kasih nama rasa itu pada kamu itu digagap nih. Putra-putra. Ya ini ruaseng. Waduh teman-teman, ternyata materi yang disajikan Bang Handi beberapa tahun yang lalu masih diingat juga sama beliau. Ya udahlah, kita ikuti aja. Yesaya 63 nomor 9 Bang yang tadi Bang. Bukan duta, bukan utusan, aku sendirilah. Nah itu artinya Yesus ini hanya dipakai oleh Tuhan. Yes 3 ayat 9 ya Bang. Iya. Ya apanya yang tinggi kali abang ini? Tinggi kali ehonya kayak jual obat. Ali. Ya Bang Andi, masih ini dulu komputer masih agak macet ya Bang Andi. Kayak turunkan sedikit Bang, biar suaranya enggak. Oh. Cek. Masih. Sedikit lagi. Kayak. Cek. Nah gitu, agak mending. Oh iya. Tambah dulu Bang. Masih Bang. Masih ya. Kembali lagi, tadi udah bagus. Volumenya diturunin sedikit. Cek. Nah ini gimana? Udah. Gimana Bang? Yes. Udah. Iya. Oh iya.
Udah terusin Pak Ali. Bentar dulu bang, pasti komputernya masih ada masalah ini bang. Bentar. Sinyal ini. Dilanjut dah dulu bang Andi. Ya kalau gitu saya yang nanya deh. Sebentar dulu bang, komputernya dulu nih. Ini loh fenomena kita di sini barusan juga diskusi di mana-mana gitu loh. Ini ada Kristen juga naik. Banyak Oh, gitu ya? apa sih bedanya utusan dan pengutus? Bisa nggak sih pengutus? Apanya yang pengutus masuk ke dalam diri yang diutus? Apakah dia sendiri yang masuk atau ada ilmu yang diberikan kepada yang diutus untuk mengajar? Silakan. Baik, jadi kita harus mengkaji ini, membedah materi ini, pertanyaan Bang Handi ini dengan akal dan wahyu. Sebelum alam semesta dicipta oleh Khalik, pencipta, maka yang ada pada saat itu hanyalah pencipta, tak ada ciptaan, tak ada ciptaan. Pada saat pencipta sendiri, berdiri sendiri sebagai Khalik, di situ tak ada ciptaan. Nah, apa yang keluar dari sang Khalik, sang pencipta, statusnya ciptaan, apapun itu. Mau roh, mau malaikat, mau firman, mau manusia, mau tumbuhan, mau setan, inti yang ada setelah sang pencipta itu makhluk namanya. Nah, Al-Quran mengatakan, innama amruhu ita arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia menghendaki. Nah, artinya pencipta sang Khalik ini tadinya memiliki sifat al-kalam yang ada pada dirinya, sifat berkehendak dengan cara berkata. Jadi setiap Allah ingin mengadakan ciptaan, maka dia akan berkata, jadi kayaknya saya, kalau manusia nih ya, saya harus menciptakan sebelah sini cahaya, sebelah sini bumi, sebelah sini matahari. Maka apa yang diinginkan itu yang keluar, itu yang terjadi. Nah, yang keluar setelah itu kemudian disebut makhluk, ciptaan. Hanya satu Khalik, pencipta, hanya dirinya. Semua yang keluar pada dirinya itu adalah ciptaan. Makanya diterangkan di dalam Mazmur 33, ya, Mazmur 33 nomor 9. Ini sudah sering kita bawa, bahwa ketika Tuhan itu menghendaki sesuatu, maka dia cukup memberi perintah. Sama dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 tadi. Innama amruhu ita arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Ya, ini sifat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dibentuk, segala sesuatu yang jadi, itu bukan Tuhan, itu ciptaan statusnya. Termasuk Yesus, itu ciptaan karena dia datang belakangan. Dia ada karena unsur ketiadaan berasal dari sang pencipta, maka dia disebut sebagai ciptaan. Nah, pertanyaan Bang Handi terkait dengan utusan. Matahari diutus kemudian untuk sebagai sumber matahari. Bumi diutus kemudian sebagai pijakan tempat makhluk hidup yang memang kodratnya cocok untuk bumi. Bulan demikian, air juga diutus sebagai pendamping makhluk hidup. Ya. Ketika makhluk hidup haus, maka pendampingnya air. Ketika makhluk hidup ini ingin kemudian bertanam, bercocok tanam, maka pendampingnya adalah tanah. Ketika manusia itu ingin kemudian hidup, maka udara adalah pendampingnya. Jadi semua utusan itu punya fungsi masing-masing. Adapun utusan-utusan berupa nabi dan rasul, fungsinya memberikan ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Nah, jangan lupa, ada malaikat diutus, fungsinya untuk mencatat, fungsinya untuk mengatur. Ada juga iblis, dicipta juga iblis itu sebagai penggoda. Betul. Jadi segala sesuatu yang ada setelah Tuhan itu ada ciptaan. Setan, malaikat, manusia, tumbuhan, binatang, air, udara, tanah, api, semua itu statusnya ciptaan.
Jadi Tuhan mengatakan bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Tapi bertentangan dengan iman Kristen. Oh tidak, kamu sendiri yang menebus mereka, artinya kamulah yang menjadi Yesus. Salah. Bukan begitu maksudnya. Justru itu membantah Yesus itu sebagai Tuhan. Karena Yesus mengaku sebagai utusan, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mengaku sebagai utusan. Tidak mengaku. Utusannya itu hanya sebagai perantara. Perantara tok. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari kota Nazaret itu adalah manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya perantara. Sementara Tuhan mengatakan bukan utusan, bukan perantara, tetapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus hanya utusan. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Tuhanlah yang kemudian yang berlaku. Dialah yang kemudian melakukan segala sesuatu itu melalui perantaraan hambanya bernama Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, ketika dikatakan bahwasanya Trinitas atau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, serasa mari kita belajar, kita kaji, kita bedah ini. Apakah seperti itu adanya? Kita bedah pelan-pelan, kita lepaskan ego kita lepaskan doktrin dan dogma kita, baik itu dogma yang berasal dari Islam maupun doktrin yang berasal dari Kristen, kita lepas. Mari kita bedah dengan akal dan kita fokus terhadap kitab yang kita punya, Bible dan Al-Quran. Silakan. Masya Allah jawabannya banyak, Pak. Kalau sudah kita bisa membedakan pengutus dan diutus, makhluk dan halik itu, tapi ciptaan sang halik itu adalah makhluk. Tapi ada makhluk yang diberi keistimewaan, yaitu para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul itu dengan makhluk pada umumnya gitu? Apa keistimewaan nabi dan rasul itu? Apakah nabi dan rasul itu bisa setara dengan sang pencipta? Silakan Pak Jemaah. Baik. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, kalau berbicara mengenai nabi, berarti berbicara mengenai orang yang dikhususkan kemudian. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Itu nabi. Jadi dia yang kemudian mendapatkan pesan dari langit, dari Tuhan. Itu nabi. Sedangkan yang tidak menerima pesan itu hanyalah manusia biasa, bukan manusia pilihan. Nah, sedangkan rasul adalah seorang nabi. Nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi adalah cakupan orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan yang disebut rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk juga disampaikan kepada orang lain. Jadi ibaratkan sekolah, nabi SMA, rasul S1. Tidaklah mungkin menjadi S1 tanpa ijazah SMA. Tapi bisa mendapatkan ijazah SMA tanpa harus memiliki S1. Tapi kalau S1 harus ada ijazah SMA. Kalau rasul harus jadi nabi dulu. Kalau tidak jadi nabi, lalu dari mana tulisan-tulisannya? Dari mana ajarannya dia dapatkan? Ngarang bebas berarti. Kalau dia nabi palsu, pasti ngarang bebas. Nah, kita lihat, kita isi-isinya dari tulisan-tulisannya ini. Kalau dia ngaku rasul, kita lihat dari mana dia dapatkan poin-poin ini. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang adanya informasi kitab yang datang kepada Bani Israel disembunyikan, dicampur adukkan, ditambah dan dikurangi.
Nah, dari mana dia dapat informasi itu? Lalu kemudian kita lihat apakah betul itu terjadi. Kalau benar itu terjadi berarti dia nabi, karena yang menyampaikan itu pasti dari ilahi, sedangkan dia tidak pernah melakukan penyelidikan kitab-kitab sebelumnya. Nah itu kenapa dia rasul, karena apa yang diterima dari ilahi ini diperintahkan oleh ilahi untuk menyampaikan kepada orang lain, maka dia rasul. Tapi kalau dia hanya untuk dirinya, maka itu hanya nabi, bukan diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti itu Bang Andi. Masya Allah penjelasannya Bang Juma. Masya Allah. Yang selanjutnya nih, sambil menunggu nih. Halo Bang Andi, aku dulu sebentar aja. Ya siap. Ini Ali Akbar ini katanya Kristen. Kecil Bang Nandar tapi suaranya. namanya Ali Akbar itu suaranya kecil. Ini aku tanya sama Ali Akbar. Ali Akbar ini katanya Kristen. Kok namanya Ali Akbar? Terima kasih, itu saja sih. Lanjut Bang Andi. Ali Akbar, nama yang bagus. Ali Akbar ini kan muslim ya? Kristen Bang, makanya ditanya tadi. Oh Kristen. Silakan lanjut. Mungkin murtad kali, murtadin atau apa. Tapi ini loh penjelasannya Bang Juma. Penekanan dari pertanyaan tadi, ini mungkin penekanan terakhir nih. Kalau ada nabi, ada orang mengaku nabi dan rasul, tapi ajarannya merusak akal sehat dan tidak logis, pantaskah mereka diberi gelar nabi dan rasul itu? Silakan. Jadi nabi dan rasul itu bukan gelar dibuat-buat. Nabi dan rasul, contoh misalnya di Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi. Nah tuh, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia sang nabi. Aku akan datang menyatakan diriku kepada dia dalam penglihatannya. Dan aku Tuhan akan berbicara dengan dia dalam mimpinya. Jadi seorang nabi ini berbicara sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan melalui pernyataan Tuhan kepada dirinya. Pernyataan Tuhan itu melalui 3 aspek. Yang pertama di balik tabir, yang kedua adalah melalui wahyu, dan yang ketiga ini adalah melalui malaikat. Jadi ada 3 aspek kemudian mencirikan orang itu nabi, sehingga penglihatannya melihat kenyataan yang tidak dimiliki penglihatan oleh orang lain. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Jadi ada 3. Tidak pantas kemudian Tuhan berbicara langsung kepada para nabi, enggak pantas. Selain 1 melalui wahyu, kedua melalui tabir, ketiga mengutus malaikat. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham alaihissalam? Yang pertama Nabi Abraham didatangi oleh malaikat, yang kedua kemudian dia melalui wahyu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam di balik tabir, bagaimana Tuhan berbicara melalui sebatang pohon, melalui api dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Roh Kudus, malaikat Jibril. Jadi tak ada manusia yang mampu bertemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Ada 3 aspek ini, sehingga Nabi itu syaratnya salah satu di antara ini atau ketiga-tiganya. Kalau tidak ada, tidak pernah Tuhan berbicara melalui wahyu ke dia, tidak pernah Tuhan berbicara melalui tabir ke dia, kemudian tidak pernah malaikat datang kepada dia, lalu menulis sebuah konsep, di mana konsepnya itu tidak rasional atau irrasional, tidak seimbang dengan akal manusia, dengan keadaan Tuhan, maka itu bisa dipastikan adalah nabi palsu. Contoh misalnya nih, seorang nabi mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini kalau kita tarik benang merahnya, satu keadaan yang bisa kita lihat ini pasti palsu, nabi palsu. Ini pasti nabi palsu. Kenapa? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Sehingga tidak akan mungkin kemudian ada firman-Nya yang timpang, yang tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak mungkin. Karena manusia ini adalah ciptaannya, akal manusia ini juga adalah ciptaannya. Sehingga seharusnya firman yang datang harus selaras dengan akal ciptaannya. Kalau ada Tuhan
menciptakan akal, lalu berfirman di mana firmannya tidak sesuai, tidak masuk akal, berarti Tuhan itu gagal jadi Tuhan. Contoh misalnya Tuhan jadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia, sesuai enggak dengan akal manusia? Tidak. Berarti Tuhan yang berfirman seperti itu adalah firman Tuhan KW. Karena tidak sesuai, tidak maha mengetahui. Tidak maha mengetahui. Karena akal manusia tidak akan pernah bisa menerima kesalahan menjadi kebenaran. Masuk akal tidak? Tuhan mati, tidak masuk akal. Dengan demikian, ketika ada konsep yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan mati pada hari ini ketiga bangkit, sudah pasti itu bukan nabi yang mengajarkan, tapi nabi palsu. Karena tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui, tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali Tuhan-Tuhanan juga adalah Tuhan palsu. Gitu Bang Handi. Silakan Pak Kriston ditanggapi, Pak Kriston. Kalau mau berbicara monggo. Topiknya sudah ada itu. Silakan Pak Kriston ditanggapi kalau mau. Selamat malam, selamat berpuasa ya. Iya, iya, Salam Pak. jumpa lagi kita di tahun 2024 sama Iya. Bang Suma, Bang Iya. Andi Lebes, Baik. Bang Jonathan Andar ya. Iya. Sudah lama kita tidak ketemu ini, kita tidak Betul. ke duel ini ya, duel diskusi ini sudah lama ini. Iya, Ini mungkin waktunya ini. siap. Nggak, mungkin begini Bang, kalau saya ini tidak terlalu mempertentangkan mana yang benar atau mana yang ini, kita jalani aja Bang. Tetapi kita mau tahu bahwa Tuhan benar-benar bekerja pada kita bukan cuma karena akal pikiran kita saja, tetapi memang Tuhan mau datang kepada kita. Yang seperti Abang katakan mulai tabir, apakah itu dengan tabir langsung api menyala, atau mungkin dengan mimpi atau dengan malaikat Jibril. Nah kalau saya ini dengan ini Bang, dengan mimpi Bang, apakah tabir ini tabir yang tidak bisa dipercaya kalau Tuhan datang kepada saya melalui mimpi? Tuhan datang kepada saudara melalui mimpi. Maksudnya gimana? Tuhan yang mana nih yang Anda maksud? Tuhan Yesus? Tuhan Yesusnya Anda? Iya betul sekali. Tuhan Yesus datang kepada saya melalui mimpi. Saya bertemu dengan Yesus di dalam mimpi. Nah, Anda bertemu Kira-kira dengan apakah utusan tabir ini Tuhan. Tabir yang salah atau tabir gimana Bang? Nah, diluruskan dulu. Anda bertemu dengan manusia ciptaan Tuhan, bukan bertemu dengan Tuhan. Oke? Itu kan menurut pandangan Abang. Tetapi Nah, kalau saya kalau begitu, kalau begitu, Tuhan, ya, kalau begitu, saudara, kita kembalikan dulu pada produk awal. Apakah saudara memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu maha tahu? Pencipta langit ya, pencipta Tuhan ya. Iya, pencipta alam semesta ini, apakah Anda sadar bahwa beliau itu adalah maha tahu? Ya betul. Nah, Maha tahu, maha menciptakan, maha kuasa, Oke. maha segalanya. artinya, berarti kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini maha tahu, Al-Alim, artinya Tuhan tahu bahwa apa yang diciptakan pada akal manusia akan mendeteksi item-item kebenaran rasio. Betul? Belum tentu semua manusia berbeda Bang. Bukan manusianya. Berbeda. Bukan manusianya, tapi Tuhannya. Tuhannya tahu nggak bahwa dia maha tahu bahwa manusia saya cipta dengan akal yang tahu tentang baik dan buruk. Tahu tentang aspek kebenaran. Insting kemanusiaan ini yang saya ciptakan ini, tahu saya sebagai, misalnya Tuhan pasti mengatakan, saya tahu bahwa yang saya ciptakan ini adalah makhluk yang sempurna, di mana mereka memiliki akal, di mana setiap dimensi ciptaan atau apapun unsur yang datang kepada mereka yang berasal daripada aku pasti relevan dengan akalnya. Tahu tidak kira-kira Tuhan tuh? Menurut saudara, tahu tidak? Kalau Tuhan mau datang ke manusia, tentunya
ia akan membuat segala sesuatu sehingga manusia itu akan berpikir dan mengerti bahwa yang datang ini Tuhan. Nah, ini Anda hasilkan dari akal Anda atau hanya iman, kepercayaan? Karena iman maka kita berpengetahuan, bukan karena Bukan akal pengetahuan kita dulu. iman. Bukan pengetahuan dulu. Bukan, tapi karena iman. Oh, bagaimana Iman dulu kalau baru saya kita berpengetahuan? Oke. Kalau tanpa iman kita tidak bisa. Oke, baik. Pengetahuan itu berasal dari kata Pengetahuan kita tahu. sia-sia. Pengetahuan itu berasal dari kata tahu. Tahu itu artinya adalah Iya. mengungkap sesuatu untuk menjadi terang, betul? Betul ya? Iya. Oke. Kalau saya menyajikan saudara sebotol air putih tanpa merek, tertutup, saya sajikan kepada saudara. Bung, minum. Anda imani isi botol ini adalah air aqua bersih. Anda modal iman, minum. Apa yang terjadi? Ada berapa kemungkinan yang terjadi, Bung? Kalau saya berbicara dengan Anda, karena saya percaya bahwa Anda tentunya orang baik yang menyajikan aqua itu, tidak mungkin racun atau apapun. Karena saya sudah mengenal Anda. Kalau saya tidak mengenal Anda, saya pun akan ragu untuk minum itu. Oke, ada keraguan bukan? Oke. Artinya Anda harus Iya, tahu, Kak. ada keraguan. Betul. Artinya Anda harus tahu bukan? Iya, saya harus tahu. Tahu dulu atau langsung Anda minum? Tahu dulu. Masya Allah. Saya tahu dulu. Saya percaya dulu. Tahu dulu Anda berarti. bisa dipercaya, Tahu tidak? dulu. Saya percaya Baru bisa buat dipercaya. Anda, gitu. Kalau Berarti bisa dipercaya, berarti Anda tidak. harus tahu. Kalau bisa dipercaya, saya bisa mengetahui Anda gitu. Nah, berarti iman Anda belakangan munculnya. Kalah konsep Anda tadi salah. Anda harus tahu dulu, baru Anda imani. Salah tadi, dibalik. Aku harus tahu dulu Anda siapa, bagaimana latar belakang Anda, siapa bapak Anda, siapa ibu Anda dari keturunan siapa, apakah Anda ini orang benar atau salah. Terus saksi-saksi di sekeliling Anda itu menceritakan tentang Anda ini siapa. Itu dalam dunia visual ya, Bang. Iya, betul. Itu betul, Masya Allah. Jadi Tuhan itu sudah Kita tahu men-setting dulu, kita. tetapi Iya. kalau kita percaya, Jadi Tuhan men-setting akal kita ini untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, untuk mengetahui semua aspek, semua lini dalam kehidupan ini harus berdasarkan dengan ikra, baca dulu. Baca dengan perasaan, baca dengan insting, baca dengan keadaan, baca dengan mata, baca dengan penciuman, baca. Ikra. Jangan seketika dipercaya. Karena kapan Anda hanya modal percaya, begitu Anda minum, ternyata isinya adalah kalpanax, mati ente. Mati. Begitu juga ketika kemudian Anda melihat ada tulisan di botol tersebut, aqua. Anda harus meneliti isinya juga. Itu kaidah kebenaran, pengetahuan. Harus kita uji meskipun tertulis aqua. Nah, yang terjadi selama ini adalah umat Islam meneliti huruf demi huruf dalam kitab sucinya sampai pada poin ending bahwa ini kalamullah. Sedangkan Kristen, Bible hanya sampai terjemahan. Mereka tidak pernah mengulik sampai original teksnya. Mereka tidak pernah mengulik sampai sumbernya. Mereka tidak pernah mengulik sampai siapa yang menulis dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Oleh karena itulah beriman kudu wajib mengetahui bahwa yang pertama harus diutamakan ini adalah ikra, membaca. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Yang namanya Tuhan menciptakan manusia dengan akal, sudah pasti akalnya ini sebagai senjata untuk menapaki setiap dimensi yang ada dalam kehidupannya. Nah, yang bermasalah sekarang adalah Anda bermimpi bertemu dengan manusia, Anda anggap Tuhan. Apakah Tuhan yang Anda maksud itu sudah lolos akal? iya, Bang. Karena tidak mungkin. Tunggu, akal dulu. Tanya akal Anda. Apakah yang datang kepada Anda ini adalah sosok pencipta langit dan bumi? Mampus kita semua itu. Iya. Maka ada Tuhan Yesus. Maka ada Tuhan Yesus sebagai Raja kita, sebagai penolong kita, sebagai firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah itu. Allah itu sungguh besar.
Yesus berkata, siapa yang melihat Allah, siapa yang melihat aku sudah melihat Allah itu. Oke. Sekarang ketika Anda hadir di sana nih. Anda berdiri pada saat kemudian Bunda Maria lagi sesak napas, lagi berpegang ke kayu, ke tembok, ke dinding, ke pohon. Ya, lalu kemudian kakinya merenggang kiri kanan, keringat dingin, kemudian lalu tak lama ada bidan, keluarlah sang bayi. Lantas Anda ditanyakan, inilah Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Tolong, kira-kira rasional Anda terima enggak itu? Terputus bang, suaranya bang. Andai saja Anda, karena ini adalah fakta kebenaran yang terjadi. Andai saja Anda hadir pada saat Maria meneteskan keringat peluh, kemudian gemetaran tangannya, napasnya tersengal-sengal antara hidup dan mati, tangannya memegang ke dinding, ke tiang tembok, kakinya direnggangkan, kemudian dia dilap keringatnya, mandi keringat dia, bidannya kemudian menyuruhnya untuk mengatur napas dan ngeden. Lalu kemudian sejenak setelah itu keluar suara iya. Apakah akal Anda bisa menerima bahwa bayi yang keluar dari rahim barusan ini adalah pencipta langit dan bumi? Bisa Anda terima? Iman jangan bawa dulu, akal dulu, akal. Kan tadi akal, botol itu akal dulu kan. Bisa enggak Anda terima bahwa bayi yang tidak berdaya ini adalah pencipta langit dan bumi? Begini bang, kalau Yesus Kristus adalah putra Allah, berarti bukan Tuhan. Bapa. Dia Tuhan atau bukan? Allah. Dia Tuhan atau bukan? Itu dulu. Tapi kita mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus ini. Kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Di atas segala Tuhan. Jadi menurut saudara yang bayi ini Tuhan atau bukan? Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan kita kepada Allah itu. Yang mana ini? Bapa ini cukup besar. Kok tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa. Bisa tidak saudara melihat seekor ayam lantas Anda mengatakan dialah sapi kita? Bisa enggak? Inilah sapi kita yang akan kita potong nanti di tahun baru. Padahal yang ada di depan Anda ini nyata-nyata ayam. Bisa enggak? Pakai akal nih. Kan Allah itu maha mengetahui. Konsep itu harus dipahami dulu. Allah itu maha mengetahui. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak maha mengetahui, maka akan terjadi seperti di Bible. Kulit di luar, kulit di dalam, daging di luar, tulang di luar, uratnya di luar. Itu akan terjadi seperti itu. Nah sekarang permasalahannya, seabrek kehidupan dunia dengan komponen yang ada kemudian, baik yang padat, gas, dan seterusnya, itu tersusun dengan rapi, tersusun dengan indah. Artinya yang menciptakan ini adalah aspek unsur yang maha sempurna, maha mengetahui. Kalau maha mengetahui berarti kita diberi akal, kemudian untuk sebagai alat mendeteksi kebenaran itu sendiri. Nah sekarang ada Tuhan, ada pencipta keluar dari rahim manusia. Ini alat di kepala berfungsi atau tidak? Kalau ternyata benar yang keluar dari rahim ini adalah Tuhan yang menjadi daging, berarti yang menciptakan kita ini tidak maha tahu. Kenapa tidak maha tahu? Karena daging ini tidak masuk di akal, dialah Tuhan. Selayaknya seekor ayam tidak masuk akal, dia adalah sapi. Gagal Tuhan, berarti gagal. Tuhan gagal men-setting keadaan makhluknya. Gagal bang. Loh, sekarang saya tanya. Menjadi Tuhan bang, tetapi kita yang belum memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Anda bisa? Tolong, bagaimana Anda bisa? Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke kita nih? Ada bayi yang adalah pencipta langit dan bumi. Coba terangkan ke akal saya ini. Mungkin akal saya ini tidak seperti akal manusia yang lain.
Mungkin kalian itu dicipta dengan akal yang berbeda kali ya. Kalau firman menjadi manusia itu pasti bang ya. Kalau firman Allah menjadi manusia, menjadi daging, dilahirkan, disusui, itulah firman yang telah menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi yang sama seperti membedakan kita. kita dengan dia adalah dia tidak punya dosa. Dia adalah anak. Dia tidak punya dosa. Dia berbeda dengan kita. Yesus itu berbeda dengan kita, manusia biasa. Kita memang fisiknya sama, manusia, makan, minum, tidur, bangun, punya mata, punya segala. Tetapi bedanya kita dengan Tuhan Yesus adalah ia tidak punya dosa. Ia adalah raja di atas segala raja. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan di muka bumi. Nah, ini Itu dia. bedanya kita dengan Ini namanya jurus kong kali kong alias kon-kon. Dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Dia adalah raja di atas Ini logika apa yang Anda pakai? Ini kepercayaan. Ini kepercayaan animisme yang Anda bawa di sini. Sementara unsur diskusi kita di sini adalah akal dan pewahyuan. Akal dan pewahyuan. Bagaimana mungkin kemudian Yesus disebut raja di atas raja? Jadi RT aja kagak pernah. Anda ngerti raja? Raja itu pemimpin, punya prajurit, punya istana, punya permaisuri, punya putra dan putri, betul bang. pangeran dan seterusnya. Yesus jadi RT kagak pernah jadi raja di atas raja. Nggak masuk akal. Ingat Bung, sekali lagi saya katakan. Begini bang. Gimana? Bang, begini Iya. bang. Dalam Iya. Injil Matius dikatakan bahwa ketika iblis mencobai si Yesus, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, ia Itu sudah nggak masuk akal. Tuhan dicobai sama makhluk. Langit yang tertinggi. Ia menyatakan bahwa jika engkau anak Allah, jatuhlah karena ada tertulis bahwa engkau akan ditatang oleh malaikat-malaikat. Yesus sendiri punya malaikat ada bang. Agar Itu apa yang tadi yang Anda sampaikan bahwa Yesus tidak punya, Yesus raja dan tidak punya apa-apa. Sedangkan ia adalah raja di sorga. aduh, Ya, Yesus raja di sorga, punya malaikat, punya semua, apalagi cuma di bumi ini. tunggu dulu. Karena segala kuasa sudah diserahkan kepada dia bang. Tunggu dulu saudara. Satu aja, jangan melebar kita supaya kita jangan terlalu kemana-mana gitu ya. Kita fungsikan akal dulu. Yang keluar dari rahim Maria ini adalah jelas makhluk, bukan? Atau dia bukan makhluk? Makhluk atau bukan makhluk? Firman telah menjadi Iya, daging. oke. Firman menjadi daging, Firman menjadi nyoknyang, Firman menjadi sosis, Firman menjadi apapun itu. Oke. Sekarang yang saya tanya, yang keluar ini makhluk atau ciptaan? Ciptaan atau pencipta? Yang keluar ini, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan Kita atau tidak bisa pencipta? berargumen seperti itu bang, karena dalam Alkitab kita sudah meriwayatkan bahwa Firman telah menjadi daging, Firman telah menjadi manusia. Iya, Ya, yang otomatis saya tanya. mujizat itu yang punya Allah. Oke, Allah saya itu yang tahu. menciptakan. Oke, saya paham saudaraku, saya ngerti. Pertanyaan logika saat sederhana saya ini terkait dengan kemahatauan Tuhan menciptakan kita nih dengan alat yang diberi berupa akal di kepala kita ini, muncul pertanyaan. Ayam tidak mungkin bertanya, sapi tidak mungkin bertanya, tapi saya sebagai manusia yang diberi akal tentu saya akan bertanya, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia, kita tidak Firman bisa yang itu, Bang. Firman yang telah menjadi daging ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia. Firman ini sendiri berasal dari Allah. Saya Firman tanya, ini adalah Bung. Allah. Saya tanya sekali lagi. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging, Tuhan menjadi daging, atau apalah, Theos jadi daging, atau bom-bom jadi daging, terserah aja lah. Yang saya tanya, yang keluar dari Maria ini ciptaan atau pencipta? Bang, begini bang ya. Kalau Anda mencari cipta,
itu kita kembali lagi kembali kepada literasinya Alkitab, bahwa Allah berfirman, Allah yang menjadi manusia karena firman itulah yang menjadi manusia, menjadi daging, sehingga wujudnya sama seperti kita. Kalau kita mau mencari bagaimana kita mau bertemu dengan Allah itu sungguh luar biasa. Kita tidak layak di hadapan Allah karena kita manusia Iya. dosa. Maka Saya ngerti, Bung. Saya ngerti. Yaitu kita. Ya, saya paham. Saya kasih clue setelah ini, setelah Yesus itu ya. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Oke, it's okay, no problem, my friend. Sekarang yang bermasalah ini adalah yang saya pertanyakan, apakah yang keluar dari Maria ini pencipta atau ciptaan? Itu aja pun. Kalau dia nantinya adalah daging yang kemudian jadi jalan keselamatan, terserah. Pertanyaan saya sederhana, ini dengan kekuatan akal kita nih, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Kalau Allah berfirman ya, kalau Allah berfirman dan firman itu menjadi manusia, saya tidak bisa membantah itu bahwa itu bukan pencipta, karena ia berasal dari Allah, maka ia Berarti dia pencipta. adalah ciptaan kan? Pencipta. Hah? Dia berasal dari firman Allah, dia keluar dari Allah. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Yang Ya, itu sudah. bukan yang keluar dari Allah, yang keluar dari rahim. Bung, Anda sudah seperti Bung, yang keluar dari Allah itu rahim. sendiri. Saudaraku, yang keluar dari Begini, rahim Bang, Maria ketika yang Anda bertanya. bertanya begitu, Anda sepertinya menguji Allah yang Esa itu. Oh, Allah yang bukan, Maha saya Besar tidak itu. menguji Tuhan. Anda sedang menguji Allah. Anda mengaku diri Anda Iya. sebagai Allah gitu. Karena Saya yang sedang bilang, menguji berapakah kewarasan penciptaannya? saudara. Anda waras atau tidak? Saya tanya yang keluar nih, yang Oh, saya keluar. sangat waras. Begitu Maria ngangkang, kan tidak mungkin Maria itu berdiri sambil membentuk kakinya bentuk X. Pasti dia menggunakan kuda-kuda sejajar kan? Nah, yang saya tanya, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta ataukah ciptaan? Itu aja. Iya, Yesus menyatakan bahwa aku datang dan berasal dari Allah. Artinya Kalau dia adalah firman pondasi Allah. Dia ini adalah- kalau dia salah, adalah Allah itu Bung, sendiri. kalau pondasi ini aja salah, maka semuanya akan salah. Tapi kalau pondasi awal ini benar, maka semua akan benar. Maka pertanyaan saya yang tegas, yang keluar dari rahim Maria ini berupa seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya apa-apa, ini pencipta atau ciptaan? Begini Bang, coba Abang diskusinya mungkin Abang tidak akan dapat jawaban atau tidak menerima jawaban saya. Saya minta untuk Abang coba berdoa lagi, coba sholat lagi untuk minta jawaban langsung dari Allah. Sebenarnya kepercayaan saya ini gimana? Masya Apakah saya Kepercayaan melalui Anda Yesus inilah atau yang harus melalui Astagfirullahaladzim. Nabi Abang gitu. Saudaraku, di Iya, dalam saya minta karena walaupun Abang sujud berdoa sampai umur Abang berapa sekarang ini? Umur Abang, apakah Abang sudah tahu, Abang sudah mengenal Allah? oh Kalau cuma sudah. lewat tulisannya semua orang bisa tahu Allah Oh itu tidak bisa sebutnya. begitu. Tapi Sekarang untuk begini. melihat langsung Allah itu, Bukan begitu. Tuhan itu tidak perlu dilihat. Sekarang kalau saya tapi pertanyaan yang sederhana aja Anda pelesetkan. Sekarang begini. Sebelum ada ciptaan, apakah Tuhan itu sudah ada menurut saudara? ciptaan Allah itu sudah ada, tidak ada orang yang bisa menelisik sampai sejauh mana Allah itu sudah berjuta-juta tahun ada sebelum dunia ini diciptakan. Tidak berawal kan? Tuhan itu? Iya kan? Segala Dia sudah eksis, iya sudah ada. Iya, betul sekali. Tidak ada yang sanggup untuk mengukur Oke, berapa betul lama sekali. dia ada. Nah, sekarang Tuhan yang tidak terlihat tersebut, kalau kita tidak pernah melihatnya, apakah dia menjadi tidak ada? Dia selalu ada. Terus kenapa dia harus menjadi bayi buat Anda?
Untuk apa dia menjadi bayi? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jatuh lagi ke ajaran animisme. Jatuhlah Anda ke ajaran paganisme. Sampailah kepada ajaran Wisnu. Sampai ajaran Horus. Sampailah ke Dewa Molok jadinya. Kenapa? Ia akan diselamatkan. Karena hancur dari awal. Pertanyaan logika sederhananya aja sudah error, maka setelahnya error semuanya. Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum ada ciptaan, beliau pencipta ini sudah ada? Sudah ada. Jadi dia, kita lihat ataupun tidak kita lihat, dia tetap ada. Permasalahannya sekarang, apakah manusia bisa melihat pencipta? Keluaran 33. Tidak ada manusia bisa hidup karena melihat Tuhan, tak bisa. Tuhan itu tak bisa dilihat. Hancur lebur kita melihat Tuhan itu gak bisa. Maka dalam Yesus sendiri berkata begini, Bang. Jadi Yesus sendiri berkata ketika ia sudah menjadi manusia dan ia sudah layak untuk memberitakan Injil itu, Injil keselamatan itu, ia berkata, siapa yang sudah melihat aku sudah melihat Allah itu. Nah, karena apakah Bapa maksud lebih besar daripada aku? Apakah maksudnya bahwa dagingnya Yesus itulah Tuhan itu? Yes. Oh, berarti siapa yang menampar Yesus menampar Tuhan? Di mana akal ini? Ayo. Of course, karena dia tidak tahu. Karena ia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Yes. Jadi kalau ketika Tuhan dibunuh, Yesus dibunuh, pencipta alam semesta ini juga dibunuh. Oh, of course tidak, karena Allah ada. Nanti kan? Inilah yang saya katakan, iman Kristen itu irasional. Tadi siapa yang melihat aku? Dengar, Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Siapa yang membunuh aku? Berkata siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa itu. Siapa yang membunuh Firman aku? Tuhan berkata demikian. Siapa yang membunuh aku? Karena ia tidak tahu. Dia telah Yesus membunuh adalah juru pencipta. selamat. Siapa yang membunuh aku? Dia telah membunuh pencipta alam semesta. Betul? Anda keliru. Kalau Bahwa begitu Allah kembalikan ke menjadi produk firman, awal. tujuannya Makanya untuk kembalikan ke produk manusia. awal, Bung. Makanya kembalikan ke produk awal. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Jangan Anda mengatakan pencipta, jangan Anda mengatakan ciptaan, tapi nanti setelah ditanya, siapa yang melihat aku? Itu sama melihat bom-bom. Siapa yang membunuh aku? Sama membunuh bom-bom. Ada apa ini? Yang saya tanya di pangkalnya, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan, supaya tidak error setelahnya. Yang tegas, ingus yang keluar dari hidung Maria. Ia adalah firman Allah, firman menjadi manusia. Saya sabar. Yang keluar dari lubang hidung Maria apa? Ciptaan atau bukan? Yang keluar dari hidung Maria, kalau dia flu, ini apa ini? Ciptaan? Ciptaan? Keringat. Ya, ciptaan kan? Keringat. Yang keluar dari hidung. Iya, ciptaan, betul. Yang keluar dari kupingnya Maria, ciptaan. Iya, semua itu adalah Yang keluar dari mulutnya, ciptaan. Yang keluar dari vaginanya apa? Iya, firman telah menjadi manusia. Inilah yang disebutkan firman. Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Bukan dari persetubuhan. Masya Ia bukan Allah. lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, tapi dari firman. Jadi Tuhan, jadi Yesus ini Tuhan karena dia lahir bukan dari persetubuhan, jadi dia jadi Tuhan gitu. Bukan, tetapi firman menjadi manusia. Ini Jadi kita tidak firman bisa menjadi manusia, ini firman atau Bung. pikiran kita sampai kepada proses mujizat itu. Allahu Akbar. Kita tidak bisa sampai ke situ. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, kami dungu karena Yesus. Ya Allah ya Karim. Firman menjadi manusia. Maksudnya firman ini menjadi manusia itu apa sih? Dia ciptaan atau bukan ciptaan sih? Ini Yesus ini kan. Aku datang dari Allah dan aku berasal dari Allah. Oke. Firman Yohanes berkata sendiri, 8:42. aku keluar dari Allah. Oke, Berarti Allah Bapa itu yang memperanakan Allah, memperanakan Aduh. Yesus tidak, tetapi itu prosesnya Allah yang sungguh luar biasa.
tidak bisa Oke. diselami oleh akal pikiran pengetahuan manusia. Tidak bisa Pengetahuan diselami. tidak sampai kepada Allah. Tidak Ya. bisa diselami. Tidak Tidak bisa bi- diselami karyanya Allah. Berarti Tuhanmu tidak maha mengetahui kalau begitu. Karena atau Anda yang akal-akalan. Firman Allah menjadi manusia, tidak ada yang mengetahui prosesnya seperti demikian, seperti apa. Insinyur, profesor pun tidak mengetahui itu, Pak. Aduh. Apalagi kita yang tidak berpengetahuan. Oh, jangan bawa kita, kamu aja. Jangan bawa kita. Oh, berarti Anda sungguh maha tahu lebih daripada Allah gitu ya? Bukan Anda ini maha sungguh tahu, ya? saya tahu yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Kitabmu sendiri. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Wah, inilah kamu sering di-kick dari grup karena Pengetahuan Anda itu terbatas, Bang. Akal Anda terbatas, Bang. Tidak dapat menyelami Allah itu, Bang. Itu Allah itu luar biasa besarnya. Jangan mempertanyakan pertanyaan yang menguji Allah itu. Karena Anda Sekarang- mempertanyakan kepada saya. sekarang saya tanya Anda mempertanyakan gantian. Amin. Ketika Gila Anda kau gila. mempertanyakan pertanyaan kita atau tidak Gila, kita, kau gila. Itu Anda sudah bertanya kepada Allah itu. dengarkan. Saya udah Bagaimana turunkan aja, prosesnya host, menjadi turunkan, host. Sudah mulai gila, host. Turunkan, orang gila. Turun. Kamu turun. Dari dulu memang kau tidak pernah waras. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.